cerita awalnya ya memang ketika saya terkandung hukum pasal Undang-Undang Nomor 15 pasal 13A atau 13B Undang-Undang Terorisme, yaitu menyembunyikan informasi terduga teroris atas nama Dr. Azhari dan Nurdin M. Itu pada tahun berapa itu, Pak? 2004 ya. 2004. Jadi 2004 Ya. Tersandung kasus hukum menyembunyikan informasi tentang Nurdin M. Iya. Nah, terus Kemudian setelah itu 2014 jadi saya tangkap lagi, terkandung kena isu ISIS, kasus ISIS. Ini awalnya gimana ini, Pak? Memang ya, awalnya memang sebenarnya tidak ada niat ya untuk saya, memang untuk nama itu saya menjadi teroris itu tidak ada. Memang saya belajar apa adanya, seperti di pondok, seperti di Saudi dan yang lainnya di Timur Tengah. Namun ya memang jiwa saya ini adalah sering membantu, sering ingin membantu orang. Jadi sulit untuk saya menolak. Akhirnya ya ada teman yang ketika itu saya punya komunitas di JI. JI ini di mana, Pak? JI ini Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Ini di waktu itu saya di Surabaya. Surabaya ya. Jadi JI di Surabaya. Ya. Pada tahun berapa ini? 2004 ya. 2004. Ya ada teman untuk memberitahu, ada yang minta tolong. Ternyata ya saya welcome aja, tidak saya tolak. Temannya ini orang Indonesia apa orang Surabaya, tetangga saya. Oh, tetangga ya. Sudah meninggal. Oh, jadi berawal bahwasanya ada seorang teman yang minta tolong dan ternyata dia ini anggota JI. Sama. Oh, anggota JI di Surabaya gitu ya. Minta tolongnya apa, Pak? Ini ada teman untuk minta disembunyikan, namanya Nurdin. Oh. Dan nama ketika itu istilahnya bukan Nurdin atau Dr. Azhari, ketika itu istilahnya Rojulain. Ya. Rojulain. Ada Rojulain ya, dan apa? Ya, baik, Cak Nanto. Kita akan bertanya lagi nanti, ditahan dulu karena ini seperti diskusi gitu kan. Ya. Saya akan kembali kepada Pak Abu Fida. Iya. Pak Abu Fida, saya masih penasaran ini dengan Pak Abu Fida. Tadi kan Pak Abu Fida ini perjalanan petualangan Pak Abu Fida di Timur Tengah itu kan luar biasa. Berapa tahun itu, Pak? Di total di Timur Tengah itu berapa tahun? Di Timur Tengah sekitar 8 atau 9, 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, Pak Abu Fida sendiri ini pernah nggak mendapati sebuah doktrinasi atau doktrinasi gitu kan dari orang-orang yang ditemui di Timur Tengah sana yang terlibat dengan organisasi teroris internasional. Sebenarnya waktu itu saya tidak mengetahui, tidak mengetahui apakah itu awalnya tidak mengetahui organisasi apa, saya tidak tahu pada saat itu. Yang tahu kan ada satu komunitas ya. Kalau Ustadz atau syekhnya itu mengatakan dengan suara yang keras, memang apakah ya itu tadi ya memang Ustadznya, tapi saya baca buku-buku terutama buku-buku agama Islam ya memang saya tidak pernah nemui. Ada tidak sebuah komunitas tertentu yang itu dekat gitu, dekat dengan Pak Abu Fida pada saat di Timur Tengah tersebut? Pada saat di Timur Tengah saya punya komunitas teman-teman Palestina. Teman-teman Palestina waktu di Jordan itu, sampai teman-teman Palestina itu ya yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin. Di Jordan. Iya. Tapi tidak ada keterlibatan dengan jaringan teroris internasional pada saat itu. Pada waktu itu tidak ada. Tidak ada ya. Belum. Artinya Pak Abu Fida ini betul-betul murni terlibat dengan jaringan
teroris itu Iya. JI ketika berada di Surabaya tadi. Iya. Setelah ada orang yang meminta Pak Abu Fida Minta. untuk menyembunyikan Nurdin M. Top. Iya. Keterlibatan awalnya itu di situ. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan Pak Abu Fida? Ya, yang Ditangkap polisi kah atau ya, apa? saya ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Setelah itu kehidupan Pak Abu Fida Ya, sendiri saya gimana? kehidupan biasa, kemudian saya jaga toko, kemudian saya pada tahun 2008 ketika JAT dideklarasikan, saya ikut sama Ansor Tauhid. Oh, sempat gabung dengan JAT. Pertimbangan gabung dengan JAT pada saat itu apa? Karena ketika itu kan saya lihat saya komunitas yang awalnya dengan CI juga saya Memiliki ada kesamaan. tidak CI ini tidak sebenarnya kalau bahasa yang saya bahasakan ya masih belum menerima dengan keadaan saya yang pernah mempunyai kasus 2004 itu kan, sehingga sulit untuk diterima di JI. Akhirnya ya teman-teman JI yang tidak diterima ini ya, kalau saya amati dan saya pahami, menggabungkan diri ke JAT. Oh, jadi dari JI terus kemudian gabung ke JAT. Doktrinnya pada saat itu gimana Pak Abu Fida? Apa doktrin yang paling paling kental? Apakah harus melakukan misalnya perlawanan terhadap pemerintah atau apa atau gimana? Sebenarnya kalau kita bahasakan ya ada materi yang beberapa al-wal-baro. Dikasih uang berarti? Oh tidak ada kasih uang, itu kesadaran diri lah. Saya sendiri tidak ada salary, tidak ada apa-apa. Ada iming-iming nggak? Tidak ada. Kalau iming ya tidak ada. Tidak ada. Yang jelas di situ atau iming-iming masuk surga gitu? Kalau iming-iming masuk surga ya banyak yang saya dapati di Al-Quran juga ada. Oh, ya. Memang menjanjikan kan, Allah menjanjikan al-jannah semuanya ya iming-iming yang ada di Al-Quran. Iya. Tapi kalau oknum-oknum ini memberikan iming-iming ya saya belum pernah. Belum pernah ya. Tapi alasan Pak Abu Fida mau gabung dari JI ke JAT itu apa sebenarnya? Sebenarnya sifat manusia itu pada dasarnya, kata Ibnu Khaldun, itu adalah sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun madaniyun bitabi itu ya. Tabi. Artinya tadi pertimbangannya di situ karena memang murni karena mau membantu orang yang sedang minta pertolongan. Sosial. Oke. Iya. Saya akan komparasikan dengan Pak Amir Mahmud. Ini Pak Amir Mahmud kalau dilihat dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.